Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang conduct disorder. Stay tune guys. Tentang conduct disorder yaitu gangguan tingkah laku. Nah, conduct disorder ini biasanya terjadi pada anak dan remaja, dan ini tuh bisa disebutkan pola tingkah laku yang bisa merugikan masyarakat dan orang lain. Nah, contohnya itu seperti menyakiti binatang atau menyakiti orang, merusak fasilitas umum, lalu melanggar peraturan yang serius seperti rambu-rambu di jalan. Apa penyebab conduct disorder? Penyebab pasti gangguan perilaku tidak diketahui, tetapi diyakini bahwa kombinasi faktor biologis, genetik, lingkungan, psikologis, dan sosial ikut berperan. Biologis, beberapa penelitian menunjukkan bahwa cacat atau cedera pada area tertentu di otak dapat menyebabkan gangguan perilaku. Gangguan perilaku telah dikaitkan dengan wilayah otak tertentu yang terlibat dalam pengaturan perilaku, kontrol impuls, dan emosi. Gejala gangguan perilaku dapat terjadi jika sirkuit sel saraf di sepanjang daerah otak ini tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, banyak anak dan remaja dengan gangguan perilaku juga memiliki penyakit mental lain, seperti gangguan attention deficit atau hiperaktif (ADHD), gangguan belajar, depresi, penyalahgunaan zat, atau gangguan kecemasan yang dapat berkontribusi pada gejala gangguan perilaku. Genetika. Banyak anak dan remaja dengan gangguan perilaku memiliki anggota keluarga dekat dengan penyakit mental, termasuk gangguan mood, gangguan kecemasan, gangguan penggunaan zat, dan gangguan kepribadian. Ini menunjukkan bahwa kerentanan untuk melakukan gangguan mungkin setidaknya sebagian diturunkan. Lingkungan. Faktor-faktor seperti kehidupan keluarga yang tidak berfungsi, beberapa perilaku ayah yang berkontribusi terhadap timbulnya conduct disorder pada anak. Misalnya, kekerasan fisik, pola asuh yang kasar dan negatif, hubungan antara orang tua dan anak yang penuh konflik, ketergantungan obat, gangguan kepribadian atau antisosial, konflik perkawinan atau kurangnya afeksi dari kedua orang tua, disiplin yang kaku, dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak. Psikologis. Gangguan perilaku dapat mencerminkan masalah dengan kesadaran moral, terutama kurangnya rasa bersalah dan penyesalan, dan defisit dalam proses kognitif. Ada 3 keterampilan kritis yang berhubungan dengan perkembangan kognitif, yaitu keterampilan dalam mengatasi masalah (problem solving skills), keterampilan mengambil peran (role taking skill), dan kontrol diri (self control). Sosial. Status sosial ekonomi rendah dan tidak diterima oleh teman sebaya tampaknya menjadi faktor resiko perkembangan gangguan perilaku. Kemudian contoh kasusnya adalah penyiksaan dan penganiayaan anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan untuk jangka waktu lama, terutama yang mengalami penyiksaan fisik, itu akan sering berkelakuan dalam cara yang agresif. Anak yang mengalami kekerasan seksual mempunyai risiko 12 kali lebih cenderung untuk mengalami gangguan tingkah laku. Untuk melakukan deteksi terhadap gangguan perilaku, kita perlu mengenali terlebih dahulu gejala dan penyebab dari conduct disorder. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan diagnosa dan treatment yang akan diberikan. Adapun gejala dari anak yang mengalami conduct disorder adalah dari sisi inteligensi di bawah normal sekitar 90 dan beberapa di atas break normal, mengalami gangguan emosi atau perilaku. Gejala conduct disorder bervariasi tergantung pada usia anak dan apakah gangguan tersebut ringan, sedang, atau berat. Secara umum,
Gejala gangguan perilaku terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah perilaku agresif. Perilaku agresif merupakan perilaku yang mengancam atau menyebabkan cedera fisik dan mungkin termasuk perkelahian, penindasan, perilaku kejam terhadap orang lain atau hewan. Yang kedua, perilaku merusak, termasuk menghancurkan properti, seperti membakar, dan vandalisme. Yang ketiga, pelanggaran aturan, yakni melawan aturan yang diterima masyarakat atau terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan usia orang tersebut, seperti melarikan diri, bolos sekolah, serta penggunaan alkohol dan obat-obatan. Yang keempat, perilaku menipu, termasuk dalam perbuatan berbohong, serta menguntil dan mencuri. Diperkirakan 2-16% anak-anak mengalami gangguan perilaku atau conduct disorder ini. Hal ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan, dan paling sering terjadi pada akhir masa anak-anak atau awal tahun remaja. Kriteria diagnosis gangguan tingkah laku DSM-4-TR. Yang pertama, pola perilaku. Yang kedua, gangguan perilaku menyebabkan gangguan yang bermakna secara klinis dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Yang ketiga, jika individu berusia 18 tahun ke atas tidak memenuhi kriteria untuk gangguan kepribadian antisosial. Selanjutnya, kriteria diagnosis gangguan tingkah laku DSM-4-TR berdasarkan usia. Yang pertama, usia anak-anak. Yang kedua, usia remaja. Sedangkan tingkat keparahan ada 3. Yang pertama, ringan, sedang, berat. Selanjutnya, diagnosis banding 2, yaitu ODD, gangguan mood, gangguan psikotik, dan ADHD. Gangguan tingkah laku adalah diagnosis yang stabil. 45-90% tetap memenuhi kriteria setelah 3-4 tahun. Penelitian mengindikasikan bahwa hampir 40% orang yang mengalami gangguan tingkah laku akan mengalami gangguan antisosial. Penata laksanaan terdapat variasi yang luas pada tata laksana gangguan perilaku, namun hanya sedikit yang efektif. Kesulitannya karena melibatkan banyak domain dan fungsi yang berbeda, dan intervensi harus dapat menjangkau area kritis pada masing-masing individu. Komplikasi lebih lanjut adalah karena tata laksana ini membutuhkan banyak pelayanan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan mental, pengadilan anak, dan perlindungan anak. 2 dari terapi yang paling efektif yaitu parent management training dan problem solving skills training. 2 terapi tambahan yang cukup efektif adalah functional terapi dan multisystematic terapi. Stimulan dalam tata laksana ADHD dapat mengurangi perilaku antisosial dan perilaku agresi. Pengobatan. Meskipun tidak ada obat yang secara resmi ditujui untuk mengobati gangguan perilaku, berbagai obat dapat digunakan atau di luar label untuk mengobati beberapa gejala yang menyusahkan. Impuls, agresi, suasana hati yang tidak teratur, serta penyakit mental lainnya yang mungkin ada seperti ADHD atau depresi berat. Dapatkah gangguan perilaku dicegah? Meskipun tidak mungkin mencegah gangguan perilaku, mengenali dan menindaklanjuti gejala saat muncul dapat meminimalkan kesusahan pada anak dan keluarga, dan mencegah banyak masalah yang terkait dengan kondisi tersebut.
Selain itu, menyediakan lingkungan rumah yang memelihara, mendukung, dan konsisten dengan keseimbangan cinta dan disiplin dapat membantu mengurangi gejala dan mencegah perilaku yang mengganggu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan prestasi dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! And it goes a little something like